Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nafsini Putri. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pertama, yaitu uji tabel pasangan, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas. Yang pertama, kita akan membuat uji tabel pasangan. Nah, data pada uji tabel pasangan telah ada pada Microsoft Excel. Kita klik kanan, lalu kita klik Ctrl C. Kalau kita balik kepada IBM SPSS, klik kanan, paste variable names, lalu kita klik analyze, klik compare means, lalu parent sample t-test. Nilai statistik sebelum diberikan itu ke variabel pertama, nilai statistik setelah diberikan itu variabel kedua, lalu kita klik OK. Pada uji tabel pasangan ini, kita bisa lihat kepada parent sample test yang pada bagian SIG2 toilet. Jika nilainya itu besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Kalau dia kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Nah, di sini data pada SIG2 toilet itu adalah besar dari 0,05. Berarti data pada parent sample test ini tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, kita klik new pada data. Nah, di sini kita akan pertama menguji pada bagian kepercayaan, yaitu validitas. Lalu pada bagian kepercayaan kita salin semua data, yaitu klik kanan Ctrl C. Lalu kita beralih kepada IBM SPSS, kita klik kanan, klik paste variable names, analyze, correlate, bivariable. X1 sampai total score itu kita pindahkan kepada variabel. Lalu kita klik OK. Pada bagian correlate ini kita bisa lihat kepada bagian total score. Pada total score di SPSS itu 760. Apabila di tabel terdapat data itu 0,36, berarti data itu tersebut valid. Akan tetapi jika lebih kecil dari 0,36, berarti pertanyaan itu harus diganti. Nah, data pada total score tersebut yaitu besar dari 0,36, berarti data yang ada pada correlate ini tersebut valid. Lanjut yang kedua, yaitu kita masuk kepada bagian reliabilitas. Pertama, analyze, scale, reliabilitas analisis. X1 sampai X5 itu kita pindahkan kepada item. Lalu kita klik OK. Pada bagian reliabilitas ini kita bisa lihat kepada Crown Bands Alpha. Apabila nilai data pada Crown Bands Alpha ini besar dari 0,36, berarti data tersebut valid. Akan tetapi jika lebih kecil dari 0,36, berarti dia itu tidak valid. Selanjutnya kita akan memasuki data yang kedua. Kita klik undo atau new pada data. Pada bagian keamanan, kita Ctrl C pada semua data tersebut. Beralih kepada IBM SPSS, klik kanan, klik paste variable names, analyze, correlate, bivariable. X1 sampai total score ini kita pindahkan kepada variabel. Lalu kita klik OK. Kita akan menentukan yaitu bagian validitas. Nah, pada bagian correlate ini kita bisa lihat kepada total score, yang dimana total skornya itu 842. Nah, di sini total score apabila di SPSS ini 842 itu besar daripada 0,36, berarti data itu valid. Akan tetapi jika kecil dari 0,36 berarti harus diganti pertanyaan tersebut. Yang kedua, kita akan menentukan reliabilitas analisisnya. Pertama, scale,
reliabilitas analisis. Dari X1 sampai X5 itu kita pindahkan kepada item. Lalu kita klik OK. Pada bagian reliabilitas ini kita bisa lihat kepada compress alpha yang dimana compress totalnya itu 855. Nah, di sini apabila total skor pada reliabilitas ini besar daripada 0,36 berarti data tersebut valid. Akan tetapi jika lebih kecil dari 0,36 berarti pertanyaan itu harus diganti. Kita masuk kepada data yang ketiga. Kita klik new. Kita beralih kepada data yaitu layanan. Kita salin semua data pada data tersebut, Ctrl C. Lalu beralih kepada aplikasi SPSS, klik paste variable names, analyze, lalu correlate bivariable. Dari X1 sampai total score itu kita pindahkan kepada variabel. Kita klik OK. Di sini kita menentukan validitas data. Nah, pada bagian correlate ini kita bisa lihat kepada total score, jadi mana total skornya itu 705. Nah, pada data tersebut apabila dia itu besar dari 0,36 berarti data itu valid. Nah, akan tetapi jika lebih kecil berarti dari 0,36 berarti itu pertanyaannya harus diganti. Selanjutnya kita akan menentukan reliability analysis. Itu klik scale. Reliability analysis dari X1 sampai X5 itu kita pindahkan kepada items. Kita klik OK. Nah, pada bagian reliability ini kita bisa lihat kepada compress alpha yang dimana data pada reliability ini yaitu 862. Apabila data tersebut itu besar dari 0,36 berarti data tersebut valid. Tetapi jika lebih kecil dari 0,36 berarti data tersebut tidak valid atau pertanyaan harus diganti. Sekian dari metode tutorial saya. Apabila jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.